teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afriani. Saya dari kelas B di Prodi Manajemen dengan NPM 1012010. Video ini saya buat untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah saya di Pendidikan Agama Islam 4 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Budi Jatmiko, IRMSI. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan meresum dua bab materi sekaligus, yaitu bab kelima dan bab keenam. Oke, baik teman-teman, kita mulai. Di bab kelima yaitu membahas mengenai fungsi syahadatain, yaitu sebagaimana fungsinya itu adalah pengaruh atau kegunaan pelaksanaan syahadatain terhadap kehidupan baik secara individual maupun secara sosial. Nah, jadi teman-teman, ada yaitu ahamiyah syahadata atau kepentingan bersyahadat. Jadi begini ya teman-teman, mengapa syahadatain itu sangat penting? Karena mencakup beberapa poin, yaitu yang pertama, syahadatain merupakan sebuah pintu masuk ajaran Islam. Jadi ketika kita akan menjalankan syariat Islam atau syariat ajaran Islam, kita harus menjadi seorang muslim dulu, dan kita dikatakan menjadi seorang muslim ketika kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat dengan kesungguhan dan keikhlasan sepenuh hati. Kemudian yang kedua yaitu ada syahadatain merupakan intisari dari ajaran Islam. Jadi dari seluruh ajaran Islam itu berintisari kepada syahadatain, yang dimana kita meyakini bahwasanya hanya Allah lah zat yang harus disembah dan tidak ada zat lain yang harus kita sembah. Kemudian yang ketiga ada merupakan dasar-dasar perubahan menyeluruh. Ketika seorang manusia telah menjadi muslim atau telah melaksanakan syahadatain, maka dia akan berubah secara menyeluruh, dari mulai cara berpakaian, cara berbicara, aktivitas, dan juga ibadah yang dilakukan, cara bertutur kata, dan lain sebagainya. Kemudian syahadatain juga merupakan hakikat dakwah Rasul, yang dimana Rasul berdakwah dengan hakikat yang didasari oleh syahadatain. Kemudian yang terakhir yaitu ada poin syahadah merupakan keutamaan yang besar. Mengapa dikatakan keutamaan yang besar? Karena ketika seorang muslim telah melaksanakan syahadatain dengan sepenuh hati, dia akan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah SWT melalui perantara Rasulnya, yang dimana Rasul akan menjawatahkan segala aturan-aturan Allah di bumi. Dan ketika manusia tersebut menerima ajaran yang disampaikan oleh Rasul, yang tentunya itu bersumber dari Allah SWT, maka dia akan selamat di akhirat kelak. Namun sebaliknya, ketika dia menolak, maka dia akan celaka di akhirat kelak. Nah, kemudian di bab ke-6 kita akan membahas mengenai hakikat syahadatain. Ulama fikih pernah mengatakan bahwa syarat sah syariat Islam pertama adalah seorang muslim. Sedangkan kita dikatakan seorang muslim apabila kita telah melaksanakan syariat yang pertama, yaitu mengucap dua kalimat syahadat. Syahadatan menjadi dasar utama bagi rukun Islam. Syahadatan adalah kalimat yang terdiri dari dua persaksian, yaitu ada syahadat uluhiyah dan syahadah mulkiyah. Syahadah uluhiyah yaitu pengakuan keilahan Allah dan menafikan semua ilah selain Allah SWT. Syahadat uluhiyah disebut juga syahadat ubudiyah atau tauhidullah. Ubudiyah itu yaitu dimana adalah pengakuan seseorang bahwa hanya Allah saja yang berhak diibadahi, dicintai, diikuti, dimintai pertolongan, dan lainnya. Kemudian syahadat tauhidullah yaitu pengakuan tentang keesaan Allah SWT, yang dimana hanya Allah lah satu-satunya ilah yang wajib kita sembah. Lafaz syahadah uluhiyah yaitu ada dua, yaitu asyhadu dan la ilaha illallah. Asyhadu itu adalah persaksian, sedangkan la ilaha illallah itu adalah thayyibah, yang dimana disimpulkan bahwasanya lafaz syahadah uluhiyah itu diartikan bahwasanya tiada
warahmatullahi wabarakatuh.